Sebelum Bagus sekitar segitulah. Itu saya lupa itu. Nah, datanglah Syekh Subakir ini, seorang ulama ini, ke tanah Jawa Dwipa ini kan gitu singkatnya. Bertemulah dengan katakanlah bukan penunggu ya, apa namanya itu, sesepuh Jawa Dwipa. Sesepuh Jawa Dwipa, katanya Sabdo Palon. Nayo Genggong kan gitu. Sabdo Palon itu sosok atau ya? Sosok. Karena Syekh Subakir juga sosok gitu. Iya. Kita bicara sosok ini kan. Terjadi dialog di situ. Bukan Semar, beda. Ada yang bilang Sang Hyang Ismaya atau Semar gitu. Sabdo Palon itu. Sabdo Palon juga. Iya. Istilahnya gitu ya. Nah, bertemu beliau di situ. Katanya di gunung apa itu? Arjuna. Bukan. Gunung Tidar. Tidar. Gunung Tidar. Nah, misi daripada Syekh Subakir itu untuk menyebarkan agama Islam. Gitu. Katakanlah bukan minta izin ya, atau bukan minta restu, tapi dialog lah dengan sesepuhnya di Nusantara ini, atau di Jawa Dwipa ini. Terus apa jawaban dari Sabdo Palon? Silahkan untuk menyebarkan, gitu. Tapi jangan sampai orang Jawa hilang kejawaannya. Kan gitu kan? Identitas Jawanya sampai hilang gitu loh. Nah, terjadilah di situ Islamisasi kan. Diturunkanlah ulama-ulama berikutnya gitu. Itu belum ada Wali Songo? Sebelum. Oh, sebelum ya. Sebelum, jauh itu sebelum. Datang lewat dengan berdagang, lewat apa gitu kan. Ada yang menikahi orang pribumi, terus tumbuhlah Islam di situ lama-lama. Tapi ingat dengan pesannya Sabdo Palon, jangan sebarkan ajarannya, ya, tapi jangan sampai menghilangkan budaya orang Jawa, hilang kejawaannya. Nah, jadi kalau kita kembali ke masalah tadi ya, ada satu ritual yang dianggap nyimpang, itu kan. Itu pun terjadi di zamannya Sunan Kalijaga. Oh, udah jauh lagi ya? Iya, artinya perdebatan itu sudah ada gitu loh. Bahwa Sunan Kalijaga pendekatan ke masyarakat itu ketika menyebarkan Islam ya dengan tradisi Jawanya. Ya. Dengan wayang kulit kan, dengan gamelan gitu loh, yang dianggap oleh sebagian wali menurut cerita itu Sunan Kalijaga sudah nyimpang ini gitu. Kan. Nah, jadi kalau menurut saya tradisi gitu loh, jangan sampai tradisi itu merubah akidah kita gitu loh. Tradisi tetap tradisi, adat istiadat gitu loh. Nah, tapi jangan sampai merubah keyakinan atau akidah kita. Gitu. Justru Sunan Kalijaga menggiring itu ke sana gitu loh, mengarahkan. Nah, ada orang mau dengar ceramah atau dengar tausiahnya Sunan Kalijaga, syaratnya apa? Dia harus berwudu dulu. Walaupun nggak dibilang itu wudu, basuh mukamu, basuh pokoknya tanganmu. Ikutin aja itu sebagai persyaratan. Jadi ada apa sekaten. Asal kata dari syahadatain, 25 syahadat gitu. Kalau menurut saya tradisi atau adat yang sifatnya tidak merubah akidah ya nggak ada masalah. Berarti itu kembali lagi ke SDM-nya ya? Ke manusianya. Sampai di mana keyakinan dan akidah. Cuman mungkin ada beberapa yang akhirnya menghilangkan tradisi itu dan dia lebih melekat dengan tradisi barunya. Kan ada yang kayak gitu ya. Ya sah-sah saja. Sah-sah saja, biarkan aja gitu ya. Soalnya kalau udah ngomongin soal Syekh Subakir itu karena memang tokoh ini sering disebut tapi kayaknya sakral banget didengarnya Syekh Subakir gitu ya. Jadi saya pun sempat punya lukisan yang cukup trending ketika saya melukiskan tentang sosok Syekh Subakir. Ya, itu saya di atas tuh yang itu tuh. Nah, Syekh Subakir dengan dan di depannya itu sosok Sang Hyang Ismaya, itu Sang Hyang Antagina, Satrio Piningit ya tuh. Satrio Piningit. Itu saya menggambarkan akan kedatangan sosok Satrio Piningit yang diidam-idamkan
masyarakat Indonesia gitulah. Jadi gambarannya karena gambaran saya, lukisan saya lebih tentang peradaban masa lalu, maka saya menggambarkannya dengan hal seperti itu. Yang menumbali Pulau Jawa katanya ya, saya Subakir itu ya. Nah, menurut Kang Ustadz, sosok siapa tadi saya sebut? Satrio Piningit ini. Satrio Piningit. Apa itu? Benar adanya? Apakah memang sosok tertentu atau memang sebenarnya ya sama dengan tokoh-tokoh sekarang juga Satrio Piningit semua gitu. Tapi sosok satu ini benarkah akan muncul dengan ciri-ciri yang berbeda gitu? Kalau menurut saya Satrio Piningit itu adalah orang yang sudah menemukan tadi. Oh iya. Siapapun ya, itu orangnya. Itu ya. Nggak harus jadi pemimpin nasional. Iya betul. Dia jadi Satrio Piningit di keluarganya. Untuk dirinya sendiri. Dia jadi Satrio Piningit di satu kelurahannya, di desanya. Dia jadi Satrio Piningit di satu kota gitu. Kalau menurut saya gitu ya. Orang yang sudah menemukan tadi, yang sifatnya udah nunduk gitu kan, ilmu padi tadi kembali. Kalau menurut saya seperti itu. Kalau untuk yang nasionalnya, kira-kira itu gimana tuh supaya jadi nalar yang utuh aja gitu? Iya, kalau tidak jadi klinik. Kalau nasionalnya menurut saya pemimpin yang ikhlas. Itu ya. Dia ikhlas mimpin. Dia tidak punya kepentingan dari memimpin itu gitu. Iya. Itu Satrio Piningit menurut saya. Siapapun orangnya itu. Bahkan yang akan datang pun atau yang sebelum datang pun harus itu ya. Iya. Dia ikhlas gitu. Soalnya kan kalau dari hitung-hitungan wong Jawa gitu, tentang Jawa itu kan pemimpin presiden kita itu kan diambil dari nama belakangnya itu. Ya. Yang Noto Nagoro itu kan. Noto Nagoro kan Soekarno, no Soeharto, to no Yudhoyono. Go sama Ro-nya belum ketemu. Walaupun di situ ada Abdurrahman Wahid, ada Habibie, ada Megawati, nggak ada Ro dan Go-nya. Nah, Go dan Ro-nya ini kira-kira benar-benar itu akan muncul atau hanya sebagai apa ya, kiasan-kiasan aja? Harusnya saya kira malah justru Go-nya ini ada di yang sekarang Pak Jokowi, ternyata nggak ada kan? Ya. Atau mungkin punya nama lain di belakang Jokowi, misalkan Prayogo gitu kan. Nah, itu berarti ada Go-nya. Kemarin mau yang ada jadi wakilnya namanya Sandiaga Uno, tetap nggak bisa diotak-atik. Nah, seperti yang sudah muncul ini, nah tinggal Go sama Ro. Ketika sudah Go sama Ro-nya ini keluar, disitulah Ro-nya itu adalah Satrio Piningit yang sesungguhnya, gitulah analisa namanya tuh gitu. Karena Noto Nagoro itu kalau boleh dibilang analisanya atau lebih dikenal ramalan Jayabaya. Iya. Kalau sudah ketemu Go atau ketemu dengan Ro, itu kembali lagi ke abad yang lalu, yaitu Gemah Ripah Loh Jenawi Toto Tentrem Kertoraharjo. Kalau menurut saya ini cocokologi aja. Cocokologi. Go di sini bukan berarti nama si pemimpin itu akhirannya Go. Ya. Kalau menurut saya cocokologi saya itu Go publik. Yes. Go nasional, Go internasional. Ya, betul. Ro-nya itu rahmat, kasih sayang. Kalau menurut saya cocokologi aja ini kan gitu. Berarti lebih Go Ro-nya ini ke sifat. Iya. Jadi siapapun lah dia nggak punya akhiran nama Go, tapi dia punya itu, dia punya Go internasional, dia punya Go nasional, dia punya Go publik. Saya punya pemikiran yang sama gitu. Go itu berarti berjalan dan dia pembuka jalan. Ya, pembuka jalan satu-satunya yang paling banyak jalannya Jokowi. Ini Go-nya ini. Apakah Ro-nya ini sosok yang akan dilantik atau memang ada yang lain? Karena menurut saya itu cocokologi saya itu ada di 45. Di tahun 2045 itu sosok yang rahmat itu. Iya, rahmat, kasih sayang dia. Karena sebagaimana lahirnya Indonesia 1945. Dan ketika sudah 100 tahun menuju Indonesia emas tuh ada di tahun 2045. Cocokologinya gitu. Betul. Atau Ro juga bisa dikembalikan ke bulan Robiul Awal.
kelahirannya baginda Nabi. Artinya apa? Uswatun hasanahnya gitu loh. Iya, sifat itu. Iya, uswahnya tadi gitu loh kan. Nah, perlu dilahirkan lagi itu, gitu kan. Bukan berarti sosoknya gitu, artinya sifat-sifat uswahnya, uswatun hasanahnya. Tapi seandainya benar-benar nama itu tertata, go sama roknya suatu saat akan hadir, berarti cocologinya Prabu Jayabaya kena. Dapat. Karena memang ini begitu apik. Iya. Begitu Soekarno, bukan dulu terus baru gitu. Benar-benar no, tinggal go ro aja ini yang belum ketemu. Nah, berarti kan tinggal 2 periode lagi menuju 1445 dan siklusnya itu 500 tahun. Di dalam analoginya, analisanya atau ramalannya Jawa itu 500 tahun siklusnya akan terpancar kembali. Nah, saya hitung-hitung dari tahun beliau itu mengucapkan di era itu ya, runtuhnya Majapahit kalau nggak salah ya. Itu kalau dihitung 500 tahun tuh ada di 2045. Indonesia emas ya. Dan sudah disebut sebagai Indonesia emas. Karena memang pada saat itu bahkan saya ada analisa nih, cocok-cocokan saya itu kayaknya rupiah akan diganti dengan emas, tidak pakai angka lagi. Jadi seperti memakai gram gitulah. Orang lain pakai dolar, kita pakai gram. Karena gram itu harganya seluruh dunia sama. Ketika dolar kita Rp1 di sana sudah bisa 15.000. Kalau emas sama itu. Kalau emas dimanapun sama. Kalau pakainya Indonesia emas sudah makmur. Itulah Indonesia emas. Itu pemikiran kalau saya aja gitu. Mungkin apa istilahnya dirham atau apa itu? Gram aja gram. Dirham masih mata uang. Mata uang dirham ya. Gram aja harga mata emas. Uangnya apa? Gram. Wah, keren. Jadi kalau mau beli rokok setengah gram gitu harganya. Iya. Gitu kan. Itu sampai kapanpun ya segitu-gitu aja gitu lah. Berarti patokannya harga emas lah berarti. Harga emas patokannya. Emang ada harga emas beda-beda seluruh dunia? Kan nggak ada, internasional. Kalaulah itu yang terjadi, Indonesia lebih luar biasa. Keren ya itu terjadi ya? Luar biasa. Bahkan saya bilang kayaknya riba makin habis itu. Selesai itu. Selesai itu udah. Didengar nggak ya sama Pak Prabowo ini? Atau mungkin sudah ada, mungkin yang akan mencanangkan ke sana juga ya, orang-orang Indonesia hebat-hebat pemikirannya itu. Ya kalau ada, wah ini sosok Satrio Piningit benar-benar ada gitu. Kalau sekarang lah Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto, berarti kembali ketok lagi, notok lagi kan, notok lagi, natak lagi dia gitu loh. Masih belum rapi, soalnya. Jalan sudah dibikin, peluang sudah ada untuk pergi kemana kita sudah lebih enak gitu. Cuman baru woto. Iya, kembali ketok lagi gitu. Sama to kan. Jadi nggak maju dia kembali lagi. Oh iya, wito itu bahasa Jawa. Wito itu apa ya? Nanti saya googling ya. Jangan-jangan wito ada sebuah wito perjalanan begitu, atau menuju wito itu. Waskito, bukan. Ya. Tapi bisa jadi begini. Gimana Bos? Artinya ini udah memang sampai ke nol. Untuk go ini jadi kayak Prabowo ini hanya sekedar berselingan. Kayak tadi tuh ada waktu itu kan ada Gus Dur, ada Habibie, ada Gus Dur jedahnya, gitu. Tetap ada itunya, gitu. Bukan kembali lagi ke sini, bukan, tapi tetap arah ke sana. Karena siapa yang bisa menghentikan waktu? Kalau sudah waktu yang berjalan, siapapun nggak ada yang bisa menghentikannya. Gitu. Iya, menurut saya patokannya nggak harus ke Noto Negoro, terus ambilnya itu memang karena dari O-nya itu. Iya. Dari O-nya itu. Dan kita pun nggak harus ngikutin ramalan itu gitu loh. Tapi memang nantinya memang nyambung dengan ramalan itu, dan saya yakin ramalan itu memang benar. Cuma waktunya aja yang belum. Berarti tetap menurut beliau itu
boroknya akan keluar. Ya, cuma tinggal waktunya aja. Nggak usah kita analisa lagi. Atau benar tadi kata Pak Ustadz itu, jangan kita ambil dari G-nya itu loh, atau R-nya itu loh gitu. Tapi untuk presiden yang sekarang ini memang dari O-nya itu, karena G-nya itu bisa jadi kayak Pak Ustadz tadi, atau R-nya itu bisa jadi kayak Pak Ustadz tadi itu. Kalau analisa saya emang ya begitu, tetap ada, cuman kalau ngambil di 2045 berarti kan 2 periode lagi ya, apa 3 kalau dari sekarang 2029 baru 3 ya, 3 periode. Nah bisa jadi di tiga periode ini 2045 itu muncul loh goroknya, ini tinggal dua sosok lagi kan. Nah saya tetap berpatokannya angka tertinggi dan angka yang selesai itu hanya 1 dan 9, presiden ke-9 itu ya. Sama ketika filosofi dari manusia itu, orang yang rahmat itu ketika sudah bisa menutup lubang 9 gitu lagi kan, kesana lagi gitu. Dan 45 ditambah 4 tambah 5 tetap 9, sosiologi angka. Sosiologi. Walinya ke-9, kalau wali ke-10 itu wali songong. Iya. Tapi kalau sudah bisa nutup lubang yang 9, jangan gali lubang lagi. Jangan ada lubang ke-10 maksudnya. Berarti dia bukannya mati tapi pindah tempat ya. Pindah tempat. Ya emang benar kata si bos itu selingan atau jejak ketika saya menganalisanya malah gini, saat B.J. Habibie itu peralihan kita masyarakat dari masyarakat yang biasa memakai teknologi apa adanya, beliau hadir, dia kan seorang teknopat, memperkenalkan sebuah teknologi, itu HP mulai keluar tuh. Terus ketika beliau turun, naiklah sahabat Gus Dur ya. Iya. Gus Dur itu saya menganggap sebagai seseorang yang bisa mengimbangi atau mempersatukan antara tradisi dan teknologi. Iya. Akhirnya pada saat beliau menjabat itu kan tradisi di Indonesia yang tadinya tenggelam dimunculkan lagi. Yang dulu ada barongsai Cina, dulu kan nggak boleh. Gus Dur bisa. Imlek juga terbuka. Nah, disebut ya, gitu Bapak kan. Pluralisme ya. Pluralisme itu. Nah setelah beliau turun, tugasnya selesai gitu. Digantilah sosok ibu. Sosok ibu itu ada di posisi keberapa tuh? Kelima apa ke-6? 6. Ke-6. Sedikit sebentar deh tuh. Soekarno, Soeharto, Habibie, Gus Dur, Mega kelima. Kelima kan? Iya. Kelima beliau ada di tengah-tengah sebagai seorang ibu pengemban. Bisa ke kiri, bisa ke kanan. Itulah sosok seorang ibu. Setelah itu tidak ada ibu lagi. Dan itu di tengah-tengahnya berarti nanti ada 4 presiden lagi. 4 karena 8, 9. Nah di 9-nya inilah titik awalnya Nusantara akan kembali, dan Nusantara akan kembali sudah digadang-gadang, sudah dibangunkan, ya kan, di Kalimantan itu. Itulah titik awalnya nanti di sana Indonesia emas itu. Indonesia akan, makanya saya bilang Nusantara akan bangkit kembali, itu bukan Indonesia yang diganti, tapi Nusantara melengkapi Indonesia sebagai ibu kota. Kan? Nyata itu ya. Dari semua tadi, kalau menurut saya Satrio Piningit itu nggak usah ditunggu, karena Satrio Piningit itu sudah berlalu dan akan datang. Bahwa presiden periode pertama, kedua, ketiga itu adalah Satrio Piningit. Karena mereka sudah menata negara, gitu loh. Jadi biarkanlah ini berproses menuju Indonesia emas tadi. Ini kan proses ini kan. Dengan segala kekurangan dan kelebihannya, dengan keterbatasannya kan gitu. Dari yang awal, yang kedua, yang ketiga. Menurut saya itu semua Satrio Piningit. Luar biasa mereka itu. Menata negara kita bisa jadi seperti ini gitu loh. Dan entah bagaimana saya tiba-tiba terinspirasi atau entah itu petunjuk. Sosok Satrio Piningit ini ya kesempurnaan dari Satrio Piningit sebelumnya yang ke presiden yang sudah ada. Jadi nanti sosok
Satrio Piningit ini dia mempunyai sifatnya Bung Karno, dia mempunyai sifatnya Soeharto, dia mempunyai kedelapan sifat penyatuan dari 8 itu dengan sifatnya dia sendiri yang ke-9. Dia presiden ke-9 dan lahir di 45 Oktober 2045. Ya, cocokologi aja. Iya. Tapi kayaknya makanya itu. Dan makanya saya lukisan ini lukisan pertama nih. Saya mau bikin lagi sosok Satrio Piningit. Ini kan belum muncul wajahnya. Yang wajahnya sudah muncul. Nggak tahu saya diberi gambaran itu wajah siapa. Tapi semua karakter 8 presiden ada di wajah dia. Ciri khasnya Soekarno misalkan di mata, itu matanya dia. Ciri khasnya Jokowi di mananya gitu. Itu ada di orang tersebut. Gitu. Merangkum gitu. Ya entah itu hanya sebuah inspirasi atau tapi memang saya berpikir wah luar biasa ya gitu. Asik ya, dari kesurupan pertama. Dari kesurupan ke Ibu Ratu Kidul, ke Nabi Khidir. Iya, spiritual. Ujung-ujungnya ke pemimpin kita kan gitu. Ya. Obrolan apa ini? Nah, kalau misalkan saya dikasih ide lukisan yang bernuansa bukan realita, itu kira-kira apa di benak Bos atau Kang Ustadz ke depannya? Sosok? Iya, sosok. Apapun itu, Pak. Barangkali bisa buat inspirasi saya. Karena ya Satrio Piningit tadi itu. Ya. Oh, saya punya insting Satrio Piningit itu sudah digandeng, Pak. Oleh 8 presiden. Iya. Digandeng gitu. Menunjukkan itu. Dan di belakang sama para leluhur itu. Yang pasti dia harus punya jiwa kesatria. Kan Satrio Piningit. Ini sudah pasti. Tapi namanya ada, saya kayak melihat dia punya nama Satrio atau Nusantara. 2 nama itu. Kalau nggak pakai Satrio berarti dia ada Nusantara, tapi kalau bisa jadi Satria Nusantara juga lebih kena itu. Iya. Dan apakah orangnya sudah muncul? Di benak saya sudah ada wajahnya. Ya clue-nya tadi semua karakter wajah 8 presiden itu ada di wajah dia. Mirip-mirip gini nggak? Ya. Tapi nggak ada jenggotnya. Oh, wah berarti bukan saya dong ya. Ada jenggotnya. Bukan, soalnya presiden kita nggak ada yang punya jenggot. Iya. Nah itu yang membedakan raja dan presiden. Kalau raja dulu identik dengan kumis. Ya. Kalau pemimpin sekarang kalau berkumis tidak akan dipilih. Rata-rata pejabat yang apalagi nomor 1 itu nggak ada yang berkumis gitu. Kecuali pejabat daerah ada ya gitu. Tapi jarang. Nah, jadi kalau mau nyalon jadi presiden, jenggotnya cukur dulu. Kumisnya cukur dulu. Iya. Ya, diminum dulu kopinya, kopi. Ngopi, bahasanya ngopi kan ngosongkan pikiran ya. Ngopi ngosongkan pikiran. Ngobrol. Itu idenya apa dari Agus? Kalau Satrio Piningit ini sudah ada nih, tinggal saya melaksanakan. Itu lagi jangan-jangan. Iya, kayaknya kembali ke situ lagi. Kembali ke situ. Satrio Piningit kan? Iya. Kembali ke situ, orang yang udah ada, ibarat ini ya, ibarat dia sudah mengumpulkan sesuatu semuanya, kayak mobil lah ibaratnya, mobil ya, itu tinggal nunggu bensinnya doang itu, atau tinggal nunggu kontaknya doang, dia mau udah ada. Jangan-jangan yang menciptakan tadi, kayak Notonegoro itu kan Jayabaya, ya, Ronggowarsitonya itu tuh salah satunya. Karena Ronggowarsito itu kan bukan satu orang, Pak Ustaz. Yang namanya Ronggowarsito tuh
itu kan ibarat kayak Ronggolawe kan nggak satu orang, kayak Siliwangi kan nggak satu orang. Oh, gelar. Nah, semacam itu Pak Ustadz. Itu orang udah ada orangnya, udah cuma tinggal nunggu ibarat apa ya, ada seterma energi aja dari yang tadi itu, dari para pemimpin-pemimpin yang Satria Peningit tadi itu. Nah, ya, ini ujungnya nantinya. Prabowo itu nama aslinya siapa ya? Ada hidin-hidinnya gitu ya. Ini Prabowo sendiri nama aslinya siapa? Waktu nama kecilnya, terkadang nama kecilnya itu yang terbuang itu yang bisa menjadikan dia. Cuma banyak orang yang nggak tahu gitu, Ustaz. Sama dengan Soekarno tuh, nama kecilnya mungkin nggak bisa, tapi dia nama yang terkenalnya dengan no-nya itu tuh. Timbullah itu. Terkadang ada yang apa ya, namanya nama yang diganti. Ya, tapi karena nama asli nggak bakalan hilang. Ya. Iyalah, orang itu asmanya melekat dia. Bakalan dari orang tuanya ya. Dari orang tuanya, walaupun udah diganti bubur. Oh, dikasih gelar, kasih ini gitu. Tetap dia kembali ke nama aslinya. Iya, tetap kembali ke itu. Maka belum banyak yang tahu yang sampai detail ke situ. Secara spesifik sih jelasnya memang udah ada. Tinggal kalau berikutnya sih yang saya dapat itu dari cocologi saya juga. Beliau itu sosok Satrio Piningit itu yang dia mempunyai apa, darah seluruh Indonesia, Nusantara itu ya, mewakili semua ya, dia juga leluhurnya dari Jawa, Kalimantan, Sumatera, ada semua gitu. Iya, ke belakangnya leluhur harus, darah itu ada semua harus dalam diri dia gitu. Makanya dia dianggap Satria Nusantara gitu. Dia harus napak sancang karena sekarang masih dipingit ya. Begitu nanti sudah keluar Satrio Piningit itu hilang gitu kan. Jokowi juga tadinya sebagai Satrio Piningit ketika sudah jadi nomor 1, bukan Satrio Piningit lagi. Enggak, dia udah menjalankan kan. Dia udah gelar dia gitu. Udah gelar. Nah, ini yang ujungnya masih dipingit gitu. Ya entah kita umurnya panjang bisa menemui atau tidak kan nggak tahu ya Allah. Jadi kalau lukisan itu nanti saya ciptakan terus tiba-tiba wajahnya mirip, wah, luar biasa itu. Biasa di luar itu. Kira-kira berani nggak tuh munculin? Berani. Berani aja ya. Berani. Cuma nggak tahu deh, belum taktik eksekusi. Yang 7 presiden itu kan ya kabarnya sih menurut orang yang mau menerima ada dua yang akan menerima, entah salah satunya entah nanti ke Pak Jokowi atau ke Kertanegara kayak gitu. Kertanegara berarti ke Pak Prabowo kan. Prabowo. Cuma lah beliau ngasih inspirasi bikin satu lagi yang lebih besar dan sudah ada 8 presiden gitu kan. Isi satu lagi berarti sebelahnya, cuma dengan latar belakang yang menyerupai saja, yang berbeda. Kalau yang itu kan dulu saya bikin ada seperti Tugu Monas. Kalau yang sekarang berarti kalau mau saya bikin ada lambang IKN gitu lah. Oh, ibu kota baru. Iya kan. Sana hari ini. Pisang, Pak. Ya itu ya, obrolannya sudah seperti luas tanah di Kalimantan. Iya. Panjang lebar luas. Melebar meluas, luas alas sekali tinggi.